Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabatul Hamdi, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, jurusan S1 Sistem Informasi. Nah, untuk melengkapi tugas dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen, saya akan membuat video business plan mengenai penyewaan di Vida View Apartments di Makassar. Sebelum saya melangkah lebih jauh tentang deskripsi dari bisnis plan saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas yang dimana bisnis model kanvas ini akan berkaitan dengan bisnis plan yang telah saya buat. Nah, yang pertama, pada bisnis model kanvas saya terdapat sebuah customer segment atau segmen pelanggan, di mana segmen pelanggan ini adalah keluarga kecil yang ingin menginap di apartemen dengan fasilitas yang lengkap. Nah, yang kedua adalah mahasiswa yang ada di luar kota, yang dimana mahasiswa tersebut membutuhkan tempat tinggal yang berada di dekat kampus. Nah, kebetulan Vida View Apartments ini dekat dari kampus Universitas Negeri Makassar, sehingga apartemen ini sangat layak atau sangat cocok untuk dihuni oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Makassar. Lalu yang ketiga adalah wisatawan yang akan menginap dalam jangka waktu yang pendek. Nah, di mana wisatawan ini biasanya itu membutuhkan tempat tinggal jangka pendek dengan fasilitas yang lengkap, fleksibilitasnya terjangkau, lokasinya strategis, dan harganya juga itu terjangkau di setiap kalangan. Lalu yang kedua adalah proporsi nilai, di mana proporsi nilainya itu ada proporsi nilai itu adalah nilai yang merupakan alasan mengapa pelanggan memilih Vida View, yaitu keunggulan dan manfaat utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, manfaat utamanya itu adalah lokasi ini strategis di pusat kota Makassar. Dan yang kedua adalah fasilitas apartemen yang lengkap seperti gym, kolam renang, keamanan 24 jam, parkir, dan juga ada internet. Terus yang ketiga adalah lingkungan yang aman dan nyaman untuk keluarga. Nah, yang keempat adalah fleksibilitas dalam pemilihan durasi sewa, di mana penyewa itu bisa memilih sewa jangka panjang ataupun sewa dalam jangka pendek. Terus yang terakhir adalah kemudahan akses dan kenyamanan. Lalu yang ketiga adalah channel atau saluran, di mana channel atau saluran ini merupakan tempat kita untuk mempromosikan Vida View Apartments ini. Di sini channelnya ada platform penyewaan online seperti Traveloka, Travelio, Booking, dan yang kedua ada media sosial. Yang selanjutnya ada website perusahaan dari Vida View sendiri. Terus yang keempat adalah agen properti lokal, dan yang kelima adalah kemitraan dengan perusahaan seperti kerjasama. Lalu yang keempat ada customer relationship, di mana hubungan terhadap pelanggan ini berkaitan dengan bagaimana Vida View itu membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggannya. Nah, di sini ada dukungan pelanggan 24/7, di mana kita siap untuk membantu penyewa dalam berbagai kebutuhannya. Terus, yang kedua adalah program loyalitas atau diskon untuk pelanggan tetap atau penyewa jangka panjang. Terus yang ketiga adalah komunikasi rutin melalui media sosial dan email untuk informasi tentang ketersediaan unit, penawaran, atau fasilitas baru. Terus yang terakhir adalah layanan personal seperti pembersihan kamar dan pemeliharaan secara berkala. Lanjut ke yang kelima, yaitu adalah revenue streams atau aliran pendapatan, di mana aliran pendapatan ini menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan uang dari pelanggannya. Nah, untuk revenue stream di sini ada pendapatan dari biaya penyewaan, ada biaya tambahan untuk layanan ekstra, dan ada komisi dari platform penyewaan. Nah, lanjut kepada key resource atau sumber daya utama, di mana sumber daya utama ini mencakup aset atau sumber daya vital yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, di sini sumber daya utamanya itu adalah properti apartemen dan unit, dan tim manajemen properti, teknologi untuk sistem reservasi pembayaran dan pelaporan. Nah,
Terus yang ketujuh adalah key activity atau aktivitas utama, di mana aktivitas utama ini adalah aktivitas yang harus dilakukan perusahaan untuk menciptakan proposisi nilai. Nah, key activity ini meliputi pemeliharaan properti, fasilitas secara rutin untuk memastikan kenyamanan dan keamanan, pengelolaan unit dan administrasi penyewaan, lalu pemasaran dan promosi, manajemen hubungan pelanggan untuk membangun loyalitas, pengelolaan keuangan, termasuk penagihan dan pelaporan keuangan. Nah, untuk poin yang ke-8 adalah key partnership atau kemitraan utama. Nah, ini kemitraan utama yang paling dibutuhkan, karena ini adalah pihak eksternal yang dimana kita menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk mendukung kegiatan bisnis kita. Nah, dari key partner ini kita bisa mengambil platform penyewaan online, agen properti lokal, penyediaan layanan pemeliharaan, cleaning service, catering service, teknisi, dan juga penyedia internet seperti IndiHome, dan juga bank dan lembaga untuk pembiayaan jika ada kebutuhan renovasi atau pengembangan. Terus yang terakhir adalah cost struktur atau struktur biaya, itu mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan bisnis, di mana cost strukturnya itu ada biaya pemeliharaan dan perawatan, ada biaya pemasaran, gaji untuk staf, biaya utilitas, biaya platform atau komisi, mitra agen properti penyewaan online, dan juga biaya operasional lainnya untuk dikeluarkan. Lalu lanjut kepada deskripsi bisnis saya, di mana tujuan bisnis saya yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan hunian modern dan strategis. Yang kedua adalah meningkatkan aksesibilitas hunian dan untuk berbagai segmen pasar. Yang ketiga itu mendukung perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya penyewaan ini tentunya kita bisa mendukung perekonomian dan menciptakan lapangan kerja seperti cleaning service, seperti teknisi, seperti agen properti dan lain-lain. Dan juga 4, membangun reputasi sebagai penyedia hunian berkualitas tinggi, di mana VDV apartemen ini sudah terkenal dengan berbagai fasilitasnya seperti gym, kolam renang, dan juga parkir yang sangat-sangat aman. Dan juga kelima itu mendukung tren kehidupan ramah lingkungan. Nah, tren kehidupan ramah lingkungan yang dimaksud di sini adalah di mana para penyewa itu tidak bisa sembarangan merokok di dalam area VDV, yang tentunya itu dapat membuat lingkungan itu menjadi lebih sehat. Terus yang keenam adalah menjadi alternatif investasi yang menguntungkan, dimana jika kita bisa mengambil satu unit apartemen kemudian kita menyewakan dalam jangka waktu yang sangat panjang, tentunya kita bisa investasi dan mendapatkan hasil yang sangat menguntungkan, teman-teman. Seperti itu. Lanjut, di sini ada penyewaan jangka panjang dan juga penyewaan jangka pendek. Nah, penyewaan jangka panjang di sini itu yang dimaksud adalah sewa bulanan atau sewa tahunan, dan juga penyewaan jangka pendek ini bisa penyewaan harian dan juga penyewaan mingguan. Nah, di sini untuk penyewaan jangka panjang itu biasanya untuk keluarga atau profesional yang sedang bekerja di Makassar, dan juga untuk penyewaan jangka pendek itu bisa cocok untuk wisatawan dan juga pelancong. Jadi penyewaan jangka panjang ini bisa memberikan stabilitas untuk pendapatan kita, sementara penyewaan jangka pendek itu bisa menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi. Lanjut ke saluran pemasaran yang tadi setelah sudah saya berikan, yaitu strategi pemasarannya itu platform penyewaan online seperti Traveloka, Booking, dan juga Travelio. Nah, menggunakan platform tersebut akan memungkinkan kita untuk menjangkau pasar-pasar yang lebih luas, termasuk wisatawan yang mencari akomodasi jangka pendek. Dan juga yang kedua adalah media sosial seperti Instagram dan Facebook. Itu sangat efektif untuk mempromosikan kepada audiens lokal dan juga audiens nasional. Kita bisa menampilkan foto-foto seperti unit kita, fasilitas di apartemen apa-apa saja, dan testimoni dari penyewa untuk meningkatkan visibilitas dari VDV
apartemen. Terus yang ketiga adalah website perusahaan, di mana Vidaview itu akan menyediakan informasi yang lengkap di dalam websitenya mengenai apartemen, unit, fasilitas, harga sewa, serta cara pemesanan, aturan, semua itu sudah dirangkum ke dalam website dari Vidaview Apartemen, sehingga ini menjadi komunikasi langsung kepada calon penyewa, seperti itu. Dan juga saluran pemasaran juga itu kita bisa menambahkan promosi dan diskon untuk menawarkan promo khusus secara langsung kepada penyewa yang jangka panjang dan paket spesial. Misalnya kalau jangka panjang itu dia mengambil 1 tahun, nah kita bisa menggratiskan kayak setengah hari, kita bisa gratiskan 1 hari atau beberapa hari lah. Kita biasanya memberikan harga-harga yang lebih murah dibandingkan penyewaan per harian atau penyewaan per mingguan. Nah, dan juga program loyalitas juga itu bisa dijalankan dengan memberikan diskon atau penawaran spesial untuk penyewa yang telah beberapa kali kembali ke kita untuk penyewaan di Vidaview Apartemen. Kita bisa membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang tentunya lebih menguntungkan kita dalam jangka yang sangat panjang. Nah, lanjut ke operasional dan manajemen. Nah, operasional dan manajemen di sini yang pertama itu adalah proses penyewaan, di mana proses penyewaan ini dimulai dengan pemesanan atau booking dari penyewa dan konfirmasi dari yang penyedia penyewaan, terus itu check-in. Nah, setiap penyewa itu harus melalui proses yang jelas, dimulai dengan pemasaran, konfirmasi, check-in, serta pemeliharaan rutin selama masa sewa. Pengelolaan ini juga meliputi pengaturan, pembayaran, dan pengelolaan masalah yang muncul selama penyewaan berlangsung. Dan juga yang kedua adalah manajemen fasilitas, di mana pemeliharaan rutin di sini di apartemen itu adalah prioritas utama. Tim pemeliharaan harus bekerja sama dengan penyewa untuk memastikan fasilitas selalu dalam kondisi terbaik, mulai dari kebersihan hingga perbaikan teknis. Nah, yang ketiga adalah tim operasional. Tim operasional di sini itu adalah tim-tim yang harus terlatih dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi dari permasalahan teknis, sehingga keluhan pelanggan itu bisa dilayani dengan cepat dan responsif. Lanjut ke proyeksi keuangan dari bisnis plan saya. Jadi dari sumber pendapatannya itu pendapatan itu berasal dari penyewaan dengan pembagian antara penyewa jangka panjang dan penyewa jangka pendek. Nah, pendapatan tambahan itu bisa datang dari layanan tambahan seperti laundry atau pembersihan yang kita kelola sendiri, seperti itu. Dan juga biaya operasional itu biaya yang terlibat untuk penyewaan apartemen ini itu adalah pemeliharaan apartemen dan fasilitas. Di sini kita menyebutnya itu IPL, dan juga gaji staf, biaya pemasaran, serta biaya utilitas seperti listrik dan air. Ini penting untuk anggaran penting untuk memiliki anggaran cadangan untuk biaya yang tak terduga yang bisa muncul, seperti mungkin perbaikan fasilitas atau peningkatan layanan di apartemen kita. Terus untuk keuangan itu adalah data pasar dan biaya operasional. Keuntungan untuk tahun-tahun hingga tahun itu diharapkan dapat tumbuh dengan stabil, ya, dengan asumsi tingkat okupansi yang stabil dan pemasaran yang efektif. Diharapkan dapat mencapai titik impas dalam tahun pertama operasional. Setelahnya proyeksi pendapatan itu akan meningkat seiring dengan semakin dikenalnya dan populernya apartemen ini di pasar-pasaran, seperti itu. Nah, dan juga ini adalah analisis dari resiko yang mungkin dihadapi ketika kita lagi membangun perusahaan apartemen ini. Mungkin resiko yang bisa masuk itu adalah penurunan okupansi atau biaya yang terduga dalam pemeliharaan properti. Seperti ada properti yang rusak, kita harus langsung mengganti. Nah, kita harus menyimpan beberapa uang untuk hal-hal tersebut. Untuk mengatasi hal ini itu kita memiliki
dana cadangan untuk menangani fluktuasi pasar dan menjaga kualitas layanan. Seperti itu, teman-teman. Dan lanjut kepada kesimpulan. Jadi VidaView Apartemen Makassar itu memiliki prospek yang sangat baik, di mana sehingga penyedia hunian yang nyaman dan modern dan terjangkau dengan berbagai elemen-elemennya. Lalu yang mendukung kesuksesan seperti lokasi yang strategis, fasilitas yang lengkap, pelayanan yang unggul, serta strategi pemasaran yang berbasis teknologi. VidaView itu berpotensi untuk menjadi pemimpin di pasar dalam sektor penyewaan apartemen di Makassar dengan banyaknya pesaing-pesaing yang ada di luar. Nah, kunci keberhasilan ini terletak pada kemampuan kita untuk menjaga kualitas pelayanan, mengelola biaya dan efisien, serta beradaptasi dengan perubahan pasar yang dinamis dengan komitmen terhadap kualitas dan inovasi. VidaView itu mampu mempertahankan posisi sebagai pilihan utama bagi penyewa sekaligus memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi pemilik dan investor. Kedepannya, semoga VidaView ini tidak hanya akan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi banyak orang, tetapi juga menjadi merek yang identik dengan kualitas, kenyamanan, pelayanan terbaik di pasar properti Makassar, dengan menjaga komitmen terhadap visi misi yang telah ditetapkan, serta terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan pasar. VidaView akan terus berkembang dan mendominasi pasar properti di kawasan area Makassar. Dan juga ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam rangka mencapai kesuksesan jangka panjang. Yang pertama adalah peningkatan permintaan untuk hunian. Ini adalah faktor yang perlu diperhatikan. Dan yang kedua adalah diversifikasi sumber pendapatan. Nah, maksudnya di sini adalah penyewa jangka panjang dan jangka pendek itu memberikan VidaView fleksibilitas dalam hal pendapatan dengan mengelola kedua jenis pendapatan tersebut. Nah, yang ketiga adalah keunggulan melalui layanan pelanggan. Jadi VidaView itu harus memperhatikan layanan pelanggannya dan harus mengutamakan pelanggan terlebih dahulu. Terus yang keempat adalah teknologi katalisator pemasaran. Nah, yang kelima adalah proyeksi keuangan yang realistis dan menguntungkan. Yang keenam adalah peluang untuk ekspansi dan inovasi. Dan yang ketujuh, yang paling penting adalah tantangan yang perlu dihadapi. Nah, sebagai bisnis yang berkembang, VidaView itu harus tetap waspada terhadap tantangan yang mungkin muncul seperti fluktuasi permintaan musiman, persaingan yang semakin ketat dengan apartemen-apartemen lain, yang dimana di sini juga itu terdapat apartemen yang baru yang ada di Center Point of Indonesia. Itu ada Delft Apartemen yang menjadi saingan dari VidaView Apartemen di Makassar. Nah, dan perubahan tren pasar juga itu harus cepat-cepat direspon oleh para penyedia sewa di VidaView Apartemen. Nah, oleh karena itu kita penting untuk selalu melakukan riset pasar secara berkala, beradaptasi dengan perubahan kebutuhan penyewa, dan menyesuaikan strategi pemasaran dan harga sewa untuk memastikan VidaView tetap kompetitif. Selain itu, manajemen keuangan yang bijak dan pengguna teknologi untuk mengurangi biaya operasional akan membantu VidaView untuk tetap bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang sangat panjang. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga ada berkahnya dan ada ilmunya kepada teman-teman sekalian. Untuk lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf, dan segala perhatian dari teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.